Assalamualaikum. Hello, apa kabar Sobat Bayang Malam? Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita yang tidak kalah seru dari cerita yang lainnya. Tentang pengalaman seorang tukang ojek online yang mendadak kaya karena memasuki dunia gaib. Bagaimana cerita selengkapnya? Silahkan disimak sampai selesai. Bayu menatap layar ponselnya yang retak. Waktu menunjukkan jam 22:47. Ia duduk di atas motor Beat tuanya, menunggu order terakhir malam itu. Hari ini orderannya sepi. Dari pagi hingga malam, hanya cukup untuk membeli bensin, makan Indomie warung, dan mentransfer uang kontrakan ibunya di kampung. Ia menghela napas panjang. Hawa malam semakin dingin menusuk tulang. Beberapa pengemudi ojek online lain sudah pulang. Hanya ia yang masih menunggu di depan minimarket pinggir kota itu. Lampu jalan remang-remang, angin mengayun pelan dedaunan mangga tua di samping ruko. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi pelan. Notifikasi order masuk. Bayu terkejut. Tarifnya 750.000, padahal jaraknya hanya 7 km. Ia mengusap matanya, memastikan tidak salah lihat. Benar, nama pemesan. Pak Wiryo, lokasi tujuan, Desa Wonotirto. Desa mana? Ini, gumam Bayu. Ia belum pernah mendengar nama desa itu. Namun, tarifnya sangat besar. Cukup untuk membayar cicilan motornya minggu ini. Tanpa pikir panjang, ia klik terima order, lalu menyalakan motor. Mesin tua itu meraung berat, sebelum akhirnya melaju menembus jalan aspal gelap. GPS menuntunnya keluar kota, menuju jalan desa yang makin kecil. Lampu jalan menghilang, hanya sorot lampu motor yang menembus kegelapan. Bayu menelan ludah. Pohon bambu berderet di kanan kiri, batangnya bergesekan tertiup angin menimbulkan suara menakutkan. Bau tanah basah dan bunga kamboja tercium tajam. Kenapa lewat sini ya? Pikir Bayu. GPS menunjukkan masih 3 km lagi. Jalanan makin sempit, hanya cukup satu motor. Beberapa kali ranting pohon menampar helmnya. Suara jangkrik dan kodok malam terdengar bersahut-sahutan, menambah kesan angker. Akhirnya, ia sampai di ujung jalan. Di depannya berdiri gapura bambu tua berlumut. Cat putihnya sudah pudar, hanya tersisa tulisan samar Desa Wonotirto dengan huruf Jawa di atasnya. Bayu menatap GPS, sinyal hilang. Peta berhenti bergerak. Ia menelan ludah lagi, menatap sekitar, sunyi. Tidak ada satupun rumah dengan lampu menyala. Ia mematikan motor, menurunkan standar, dan mengetuk pagar bambu rumah pertama yang ia lihat di pinggir jalan. Rumah itu terlihat tua. Atap gentengnya hitam berlumut, pintu kayunya tertutup rapat. Ia menunggu beberapa detik, lalu mengetuk lagi. Pak Wiryo, Gojek Pak? Panggilnya pelan. Tidak ada jawaban, hanya suara kodok malam bersehet sahutan di sawah belakang rumah itu. Bayu merinding. Angin malam berhembus pelan, membawa bau bunga melati yang sangat tajam. Hidungnya seperti ditusuk harum menyengat itu. Ia melangkah mundur, menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada siapapun. Namun, tiba-tiba, terdengar suara perempuan tua dari dalam rumah itu. Masuklah nak. Suaranya serak, pelan, namun sangat jelas. Bayu menahan napas. Ia ragu, namun rasa penasarannya lebih besar daripada ketakutannya. Perlahan, ia mendorong pintu kayu itu, tidak dikunci. Pintu terbuka perlahan menimbulkan suara kriiet panjang. Ruangan di dalam gelap gulita. Hanya diterangi lampu minyak di sudut ruangan yang redup dan berkerlip tertiup angin. Bau melati semakin menyengat hingga membuat kepalanya pusing. Ia melangkah masuk pelan-pelan. Di sudut ruangan, duduk seseorang membelakanginya. Rambutnya panjang memutih, menjuntai sampai lantai tanah. Ia memakai kebaya putih lusuh dengan kain batik coklat tua. Bahunya kecil dan tulang punggungnya menonjol. Nek, ini tadi pesan ojek ya? Saya Bayu. Nek, ucap Bayu dengan suara bergetar. Perempuan tua itu tidak menjawab. Tubuhnya hanya diam. Bayu menelan ludah. Suasana rumah itu sangat dingin.
Meski hanya berdinding bambu anyam, pelita kecil berkedip, menimbulkan bayangan menari di dinding. Angin malam menembus sela-sela dinding bambu, menimbulkan suara aneh. Tiba-tiba, perempuan tua itu bergerak perlahan. Kepalanya menoleh sedikit ke kiri, namun wajahnya belum terlihat. Suaranya terdengar lagi, lebih pelan, nyaris seperti desahan nafas terakhir. "Terima kasih sudah datang, Nak." Bayu merinding hebat, lututnya lemas, bau melati semakin menusuk hingga menimbulkan mual. Tiba-tiba, dari belakang, ada tangan pucat menepuk pundaknya pelan. Dingin, sangat dingin, seperti menyentuh es batu. Bayu menoleh cepat. Di belakangnya berdiri seorang pria tua, mengenakan beskap hitam dan belangkon emas. Kulit wajahnya keriput dengan mata merah menyala seperti bara api. Matanya menatap tajam ke arah Bayu. Mulutnya perlahan bergerak, mengucapkan kata-kata pelan, namun berat seperti suara batu digerus. "Ikut aku." Bayu ingin berlari, tapi kakinya berat seperti dicengkeram tanah. Tubuhnya terasa mati rasa. Pria tua itu berbalik dan berjalan perlahan ke arah pintu samping rumah. Bayu, meski ketakutan setengah mati, terpaksa mengikuti langkahnya. Kakinya melangkah tanpa bisa ia kendalikan. Setiap langkah terasa menembus udara dingin menusuk tulang. Mereka melewati pintu samping rumah, menuju halaman belakang yang gelap gulita. Namun di kejauhan, tampak cahaya terang menyorot ke langit, seperti pesta besar. Bayu mendengar suara gamelan mengalun pelan, berpadu dengan suara sinden menembang tembang Jawa kuno. Jantung Bayu berdetak sangat kencang. Dadanya terasa sesak oleh rasa takut. Ia menatap punggung pria tua itu yang berjalan tegak menuju cahaya di kejauhan. Suara gamelan semakin jelas, diiringi bau kemenyan dan melati yang semakin pekat. Dalam hati, Bayu hanya bisa berdoa, berharap apapun yang terjadi malam ini bukan akhir hidupnya. Langkah Bayu semakin berat, seolah tanah menahan kakinya untuk mundur. Di hadapannya, pria tua berbeskap hitam dengan belangkon emas itu berjalan pelan, menapaki rerumputan basah menuju cahaya terang di kejauhan. Suara gamelan mengalun semakin keras, berpadu dengan suara sinden menembang tembang Jawa kuno yang merindingkan bulu kuduk. Saat semakin dekat, Bayu melihat tempat itu. Sebuah pendopo megah berdiri di tengah lapangan luas, diterangi ratusan lampu minyak yang berkelip kuning. Di depannya terhampar karpet merah, di kanan kiri berderet orang-orang berpakaian adat Jawa. Namun, wajah mereka pucat kehijauan. Matanya kosong, mulutnya terkatup rapat seolah dijahit. Sebagian berdiri menunduk, sebagian duduk bersila, dan sebagian lainnya melayang tanpa menjejak tanah. Bayu gemetar hebat. Tubuhnya bergetar tak terkendali. Keringat dingin menetes di pelipis. Meski malam itu udara begitu dingin menusuk, angin berhembus, menimbulkan bau kemenyan dan melati yang semakin menyengat. Pria tua itu berhenti di depan pendopo, menoleh ke Bayu dengan tatapan mata merah membara. Tangannya yang keriput menunjuk ke arah singgasana di dalam pendopo. "Masuklah, kepala desa menunggumu." Bayu menatap ke arah singgasana. Di sana duduk seorang lelaki tua mengenakan jubah emas, dengan mahkota kecil bertatahkan batu merah di kepalanya. Wajahnya keras, matanya tajam menatap lurus pada Bayu. Di samping kirinya berdiri seorang wanita tua berkebaya hijau dengan sanggul besar, dan di samping kanannya berdiri seorang gadis muda dengan kebaya merah. Menunduk, rambut panjangnya tergerai, menutupi sebagian wajah. Siapa mereka? Batin Bayu. Jantungnya berdegup kencang, hampir pecah oleh rasa takut. Kakinya terus melangkah maju tanpa bisa dikendalikan. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar merapal doa dalam hati. Saat ia sampai di depan singgasana, lelaki tua berjubah emas itu mengangkat tangan. Semua suara gamelan berhenti seketika. Suasana menjadi sunyi menakutkan, hanya suara napas Bayu yang terdengar keras di telinganya. Lelaki tua itu menatap Bayu lama. Bola matanya hitam legam, tanpa pantulan cahaya.
Suaranya berat dan dalam saat ia membuka mulutnya. "Namamu Bayu?" "Tukang ojek online dari kota." Bayu menahan napas. Ia ingin menjawab, namun suaranya hilang, mulutnya terkunci rapat. Lelaki tua itu melanjutkan, "Kami telah memilihmu untuk menjadi bagian keluarga kami malam ini." Bayu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin berteriak, ingin kabur, namun tubuhnya kaku seolah dibatu. Tiba-tiba, wanita tua di samping lelaki itu melangkah mendekat ke arah gadis berkebaya merah. Tangannya yang kurus dan keriput mengangkat dagu sang gadis, menampakkan wajah cantik putih pucat dengan mata besar indah, hidung mancung, dan bibir merah pudar. Namun, tatapan gadis itu kosong. Ia menatap Bayu tanpa ekspresi. Di bawah matanya ada lingkaran hitam, seperti orang yang terlalu lama menangis. Lelaki tua berjubah emas itu tersenyum tipis, menatap Bayu dalam-dalam. "Inilah putriku, Sekar Jagat. Malam ini kami menikahkanmu dengannya. Kau akan menjadi menantuku dan bagian keluarga desa ini." Air mata Bayu menetes tanpa ia sadari, bukan karena bahagia, melainkan karena takut setengah mati. Pernikahan dengan makhluk gaib. Suara gamelan kembali mengalun pelan, diiringi sinden yang menembang tembang Jawa lembut, namun terasa menyeramkan di telinganya. Pria tua berbeskap hitam tadi mendekat, membawa baki berisi beskap hitam, belangkon emas, dan keris kecil. Tangannya mendandani Bayu, melepas jaket ojek online-nya, memakaikan beskap hitam itu dengan gerakan pelan. Belangkon emas diletakkan di kepalanya, dan keris diselipkan di pinggangnya. Bayu hanya bisa diam, menahan tangis dan ketakutan yang mencengkeram hingga ke tulang sumsum. Setelah berpakaian lengkap, Bayu dibimbing berdiri di samping gadis bernama Sekar Jagat. Gadis itu menoleh sedikit, menatap wajah Bayu dengan mata beningnya. Sudut bibirnya terangkat pelan, membentuk senyum samar. Senyum yang entah kenapa menimbulkan hawa damai sekaligus rasa takut di dada Bayu. Prosesi ijab kabul dimulai. Lelaki tua berjubah emas itu bertindak sebagai penghulu. Suaranya berat dan dalam, menanyakan kesediaan Bayu menikahi putrinya. Bayu tidak mampu mengucap kata, namun lidahnya bergerak sendiri, mengucap kalimat "saya terima" dengan suara pelan namun jelas. Ratusan makhluk gaib di pendopo itu bersorak pelan, menimbulkan suara mendengung seperti lebah raksasa. Suara gamelan mengalun cepat, sinden menembang dengan nada tinggi menegangkan. Setelah ijab kabul selesai, lelaki tua itu menepuk tangan sekali. Pria berbeskap hitam tadi datang membawa sebuah kotak kayu berukir emas, meletakkannya di depan Bayu. Lelaki tua itu menatap menantunya dengan sorot mata tajam. "Ini adalah hadiah pernikahanmu. Gunakan dengan bijak di duniamu. Kau kini menjadi bagian dari keluarga kami." Bayu menatap kotak kayu itu. Perlahan, pria berbeskap hitam membukanya. Di dalamnya tampak puluhan emas batangan berukir aksara Jawa kuno dan perhiasan emas merah. Kilauannya menari di bawah lampu minyak, menyilaukan mata Bayu. Gadis bernama Sekar Jagat menatap Bayu dengan tatapan lembut. Bibirnya bergerak pelan. Suaranya lirih terdengar di telinga Bayu, meski ia tidak membuka mulut. "Aku, istrimu sekarang. Jangan pernah melupakanku." Air mata Bayu menetes lagi. Kepalanya terasa ringan. Matanya semakin berat. Suara gamelan, sinden, dan sorakan makhluk gaib terdengar semakin jauh. Semakin jauh, hingga semuanya gelap gulita. Saat kesadarannya menghilang, Bayu masih mendengar suara sang kepala desa gaib berbisik di telinganya dengan nada berat menakutkan. "Jaga hartamu baik-baik, dan ingat, kau sudah menikah dengan putriku. Jangan pernah mencoba menikah lagi dengan manusia." Bayu perlahan membuka matanya. Pandangannya kabur, cahaya lampu minyak menari-nari di langit-langit pendopo. Suara gamelan masih terdengar, namun kini alunannya lebih pelan, menenangkan, seperti musik pengantar tidur. Ia masih mengenakan beskap hitam dengan belangkon emas. Tangannya dingin, tubuhnya berat,
seolah diikat rantai tak kasat mata. Ia menoleh pelan. Di sampingnya, Sekar Jagad, gadis cantik berkebaya merah, duduk bersimpuh menunduk. Rambut panjang hitamnya menutupi sebagian wajah pucatnya. Bayu menatapnya dengan hati campur aduk. Takut, bingung, sekaligus terpukau oleh kecantikannya. Namun saat gadis itu menoleh menatapnya, matanya yang bening bagai embun membuat dada Bayu terasa hangat. Di balik aura mistis dan menakutkan, ada kelembutan di sorot mata Sekar Jagad. Lelaki tua berjubah emas, kepala desa Wonotirto, berdiri dari singgasananya. Suara gamelan berhenti seketika. Semua makhluk gaib menunduk dalam. Kepala desa melangkah pelan ke arah Bayu dan Sekar Jagad. Tongkat kayu hitam di tangannya menimbulkan bunyi di lantai pendopo. Ia menatap menantunya lama, sebelum membuka mulut dengan suara berat menakutkan. "Bayu, mulai malam ini kau menjadi bagian keluarga kami. Putriku, Sekar Jagad adalah istrimu. Dia akan menjagamu dimanapun kau berada, dan kau pun akan menjaganya di hatimu." Bayu menelan ludah, menahan gemetar. Kakinya lemas, mulutnya terkunci rapat, tak mampu menjawab. Sekar Jagad menunduk dalam, tangannya menggenggam ujung kain kebayanya erat. Kepala desa mengangkat tangan kanannya. Pria tua berbeskap hitam segera mendekat, membawa 2 mangkuk tanah liat berisi air putih bercampur bunga melati. Sang kepala desa mencelupkan jari telunjuknya, lalu menorehkannya di kening Bayu dan Sekar Jagad. Bau melati semakin pekat, menyesakkan dada Bayu. Dengan air kehidupan alam gaib ini, kalian sah menjadi suami istri. Tiba-tiba, semua makhluk gaib bersorak pelan, menimbulkan suara gemuruh rendah seperti ribuan lebah mengaum bersama. Gamelan kembali berbunyi. Sekar Jagad menoleh pada Bayu, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bibirnya bergerak pelan tanpa suara. Namun di telinga Bayu, terdengar jelas suaranya menembus hatinya. "Mulai malam ini, aku milikmu, dan kau milikku." Air mata Bayu menetes pelan. Ia menunduk, menutup matanya, menahan takut dan perasaan aneh yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Prosesi pernikahan berlanjut. Ratusan makhluk gaib berwajah pucat berdiri, melingkari pendopo, menari pelan, diiringi gamelan dan sinden. Kepala desa lalu menepuk tangan. Pria berbeskap hitam mendekat, membawa kotak kayu besar berukir emas dan perak, meletakkannya di depan Bayu. Kepala desa menatap menantunya dalam-dalam. "Ini hadiah pernikahanmu. Gunakanlah dengan bijak di duniamu. Rezeki ini akan mengalir tanpa batas. Tapi ingat satu hal, Bayu." Suasana hening, angin malam berhenti berhembus. Lampu minyak berkedip pelan, menimbulkan bayangan menari di dinding pendopo. Bayu menatap kepala desa dengan mata berkaca-kaca. "Kau sudah menikah dengan putriku. Jangan pernah mencoba menikah dengan manusia lain. Jika kau melanggar, maka kehidupanmu akan kuambil kembali." Tubuh Bayu bergetar hebat. Dadanya sesak oleh rasa takut. Namun tatapan mata Sekar Jagad menenangkan hatinya. Gadis itu menatapnya lembut, dengan mata teduh penuh kasih. Meski ada kesedihan tersimpan jauh di dasar sorot matanya. Kepala desa menoleh pada putrinya dan mengangguk pelan. Sekar Jagad berdiri, mendekat pada Bayu. Tangannya yang dingin menggenggam tangan Bayu erat. Wajahnya mendongak, menatap suaminya dengan senyum kecil di bibir pucatnya. "Mulai sekarang, kau tidak akan pernah sendiri lagi." Bayu menatap mata istrinya lama. Tangisnya pecah. Ia tidak mengerti mengapa air matanya mengalir begitu saja. Ada kehangatan aneh dalam pelukan perempuan gaib ini. Pelukan yang menenangkan, seolah menambal semua luka hidupnya selama ini. Namun di balik kehangatan itu, ada aura dingin kematian yang menusuk tulang belakangnya. Gamelan berhenti. Kepala desa menepuk tongkatnya ke lantai 3 kali. Cahaya lampu minyak meredup. Perlahan, pandangan Bayu menghitam. Suara gamelan, sinden, dan makhluk gaib terdengar semakin jauh. Semakin jauh,
hingga semua menghilang ditelan kegelapan. Bayu menutup matanya, merasa tubuhnya melayang ringan, menembus kegelapan tanpa ujung. Di kejauhan, ia masih mendengar suara lembut Sekar Jagad berbisik di telinganya. "Aku akan selalu bersamamu sampai akhir hidupmu." Saat Bayu membuka mata, dunia di sekitarnya berubah. Ia tak lagi berada di pendopo emas itu. Ia sedang duduk di atas motor Beat tuanya, tepat di pinggir jalan raya kota. Langit mulai membiru tanda fajar menjelang. Suara burung terdengar di kejauhan. Lampu jalan masih menyala, menyorot aspal basah sisa embun malam. Bayu menoleh ke belakang. Di jok motornya tergeletak kotak kayu emas besar yang tadi diberikan kepala desa gaib. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Kotak itu berat. Saat dibuka pelan, matanya terbelalak. Puluhan emas batangan berukir aksara Jawa kuno berkilauan di dalamnya. Bersama perhiasan emas merah, bertatahkan batu permata kecil. Cahaya mentari pagi menembus sela pepohonan, menimpa isi kotak itu, membuat kilauannya menari menembus matanya, hingga menyesakkan dada. Bayu menutup kotak itu cepat-cepat. Dadanya berdebar kencang, kepalanya pening. Ia menatap sekeliling. Jalan raya masih sepi, hanya sesekali motor melintas menuju pasar. Dalam hatinya ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun satu hal pasti, ia sudah menikah. Bukan dengan manusia, melainkan dengan putri gaib, Sekar Jagad, sang penghuni desa Wonotirto yang tak pernah ada di peta manusia. Bayu menatap kotak kayu emas di jok motornya dengan tangan gemetar. Kilau emas batangan dan perhiasan kuno itu menari di matanya, menyilaukan hingga menyesakkan dada. Ia menutup kotak itu cepat-cepat. Kepalanya berat, matanya perih menahan tangis. Dada sesak oleh rasa takut yang belum juga hilang sejak pernikahannya dengan Sekar Jagad di desa gaib itu. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Jalan raya masih sepi. Hanya terdengar suara burung dan motor tua pedagang sayur melintas pelan menuju pasar kota. Matahari mulai menampakkan sinarnya di ujung timur, menembus kabut tipis di atas sawah. Udara pagi menusuk dingin hingga ke tulang. Bayu menepuk pipinya pelan. Ia mencoba memastikan semua ini nyata. Namun kotak kayu emas di jok motornya menjawab semua kebingungannya. Perlahan, ia menyalakan motor, melaju pelan menuju kontrakannya di pinggir kota. Hatinya berdegup kencang. Ia menahan tangis sepanjang jalan, tak tahu harus bersyukur atau menangis ketakutan. Setiba di kontrakan, Bayu langsung mengunci pintu rapat. Ia meletakkan kotak kayu emas itu di bawah ranjang. Tangannya gemetar saat membuka tutupnya lagi. Emas batangan itu tersusun rapi, berukir aksara Jawa kuno, beberapa di antaranya bertuliskan Keraton Alas dan Sekar Jagad. Perhiasan-perhiasan emas merah dengan permata kecil tersimpan dalam kotak-kotak kecil di dalamnya. Air mata Bayu menetes. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, menahan isak. Ia mengingat wajah cantik Sekar Jagad, istri gaibnya. Gadis itu menatapnya dengan mata bening teduh, seolah menenangkan di tengah teror gaib yang melingkupinya. Namun di balik tatapan lembut itu, ada rasa takut besar dalam dada Bayu. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Beberapa hari kemudian, Bayu memberanikan diri menjual satu batang emas di pasar tradisional. Ia mencongkel bagian ujungnya sedikit, lalu menawarkannya pada pedagang emas. Pedagang itu menatapnya kagum. "Mas, emas ini asli. Kuno banget, tulisan Jawa semua. Ini harganya mahal sekali," katanya dengan mata berbinar. Bayu hanya mengangguk pelan. Hari itu, ia pulang membawa uang puluhan juta rupiah. Tangannya dingin saat menghitungnya. Ia menatap langit-langit kamar kontrakannya. Terngiang suara sang kepala desa gaib malam itu. "Gunakanlah dengan bijak di duniamu. Tapi, ingat, kau sudah menikah dengan putriku." Hari demi hari, hidup Bayu berubah drastis. Ia melunasi cicilan motor tuanya dan membeli motor NMAX baru. Lalu ia mencicil rumah kecil untuk ibunya di kampung. Perlahan,
Ia membuka usaha cuci motor dengan modal dari emas-emas itu. Usahanya berkembang pesat, karena banyak pelanggan kagum dengan keramahannya dan kebersihan cucian motornya. Bayu menjadi kaya mendadak. Tetangganya heran. Teman-teman ojek online-nya bertanya-tanya, "Bay, lu dapat rezeki dari mana? Kok sekarang punya motor baru, usaha cuci motor, dan sering sedekah di masjid?" Bayu hanya tersenyum kecil. Ia tak pernah menceritakan kejadian malam itu pada siapapun. Ia tahu tak akan ada yang percaya padanya. Namun di balik kekayaan dan kenyamanan hidupnya, Bayu mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Setiap malam, ketika ia tertidur lelap, ia bermimpi berada di pendopo emas yang sama. Di sana, Sekar Jagad duduk bersimpuh di hadapannya. Wajah cantiknya selalu menatapnya dengan mata bening penuh kasih. Ia tak pernah berbicara, hanya menatap dan tersenyum kecil. Namun di setiap akhir mimpi, Sekar Jagad selalu menunduk pelan dan berbisik lirih dengan suara yang menembus dada Bayu. "Aku menunggumu pulang, suamiku." Bayu selalu terbangun dengan air mata menetes di pipi. Dadanya sesak oleh rasa rindu yang tak ia mengerti. Hatinya kosong, meski di dunia nyata ia dikelilingi uang dan tumon men yang menghormatinya. Banyak wanita di kampungnya yang mendekat, tertarik dengan kebaikan dan kekayaannya. Namun setiap ada yang mengungkapkan perasaan atau menunjukkan ketertarikan padanya, Bayu selalu menolak halus. "Maaf mbak, hati saya sudah ada yang punya." Jawaban itu selalu membuat wanita-wanita itu heran, karena setahu mereka, Bayu belum pernah punya pacar atau menikah. Namun Bayu tahu jawabannya. Ia sudah menikah dengan Sekar Jagad, istri gaibnya di desa Wonotirto, desa yang tak pernah tercatat di peta manapun. Hidup Bayu kini bergelimang harta. Ia membeli tanah di samping cucian motornya dan membangun kafe kecil. Lalu ia merekrut puluhan pemuda kampung yang menganggur untuk bekerja padanya. Ia membiayai anak yatim, memberi makan orang-orang tua miskin di pasar setiap Jumat, dan membangun musola kecil di belakang kontrakannya. Namanya harum di kampung. Banyak orang menganggapnya wali kecil karena kebaikannya. Namun, hanya Bayu yang tahu, semua kekayaan ini bukan sepenuhnya hasil kerja kerasnya. Ia menatap langit malam sambil duduk di teras rumah barunya, meneguk kopi hitam yang mulai mendingin. Angin malam berhembus pelan, membawa harum melati yang tiba-tiba menusuk hidungnya. Bayu menutup mata, menahan air mata yang hendak jatuh. Dalam hatinya, ia berbisik pelan, "Sekar, aku berjanji akan menjaga semua rezeki ini dengan baik. Tunggu aku pasti pulang padamu suatu hari nanti." Angin malam berembus semakin kencang. Di kejauhan, terdengar samar suara sinden menembang pelan, menembus dinding malam dan menggema di telinga Bayu. Suara yang sama dengan malam saat ia dinikahkan dengan putri gaib cantik penunggu desa Wonotirto. Sudah setahun berlalu sejak malam ketika Bayu menerima order misterius ke desa Wonotirto, desa yang tak pernah ada di peta manapun, tapi nyata menjejak di hidupnya. Dalam 1 tahun, hidup Bayu berubah seutuhnya. Dari tukang ojek online miskin, ia kini menjadi orang paling disegani di kampungnya. Ia memiliki cucian motor yang tak pernah sepi, kafe kecil di pinggir jalan yang ramai pembeli, rumah baru untuk ibunya, motor baru, dan beberapa bidang tanah yang ia beli diam-diam. Namun, di antara tumpukan rezeki itu, Bayu tetap duduk di bangku kayu warung kopi pinggir jalan setiap malam, menatap langit sepi, meminum kopi hitamnya yang perlahan dingin tertiup angin. Hampir setiap orang bertanya hal sama, "Bay, kau kapan nikah? Hartamu banyak, umurmu makin naik, sayang kalau nggak punya istri." Bayu hanya tertawa kecil, menunduk. Kadang ia menjawab, "Doakan saja, kalau jodoh pasti datang." Tapi di hatinya, ia tahu jawabannya. Ia sudah punya istri, bukan manusia. Sekar Jagad, putri kepala desa Wonotirto, istri gaibnya. Bayu menepati janjinya. Sebagian besar rezekinya ia salurkan untuk membantu orang miskin di pasar, anak-anak yatim,
membangun musola, dan menggaji guru ngaji kampungnya. Setiap Jumat, puluhan orang miskin mengantri di halaman cucian motornya, mengambil paket sembako dan amplop kecil berisi uang secukupnya. Orang-orang memujinya. Bayu ini bukan cuma kaya, tapi dermawan. Semoga cepat nikah. Ucapan itu selalu menusuk dadanya, karena setiap kali Bayu tertidur di kursi malasnya di teras, mimpi itu datang lagi, mimpi yang sama. Sekar Jagad menunggu di pendopo emas di tengah hutan, duduk bersimpuh di atas tikar pandan, menatapnya dengan senyum tipis, dan mata bening yang membuat hati Bayu tenang sekaligus pilu. Kadang Sekar hanya menatapnya tanpa bicara, kadang ia meraih tangan Bayu, menuntunnya duduk di samping, membisikkan kata yang sama. Aku menunggumu pulang, suamiku. Bayu selalu terbangun dengan mata basah oleh air mata, dan setiap ia bangun, harum melati samar memenuhi kamarnya, meski tak ada bunga melati dimanapun. Suatu malam, saat hujan rintik membasahi kota, Bayu duduk di musola kecil belakang kontrakannya. Ia menatap langit gelap sambil merapikan tumpukan amplop zakat yang akan ia bagikan keesokan pagi. Hujan di atap seng menimbulkan bunyi yang menenangkan, namun juga membuat hatinya sunyi. Tiba-tiba angin dingin masuk menembus pintu musola. Lampu redup berkedip. Bau kemenyan samar tercium di sela bau hujan. Bayu terdiam, bulu kuduknya meremang. Perlahan, ia menoleh ke pintu musola. Samar, di ambang pintu, ia melihat sosok Sekar Jagad berdiri, mengenakan kebaya merah yang sama seperti malam pernikahan mereka. Wajah cantiknya pucat, diterpa cahaya lampu. Rambut panjangnya basah, meneteskan air di lantai musola. Matanya bening menatap Bayu, bibirnya sedikit tersenyum. Suaranya menembus hujan, lembut dan dingin. Suamiku, kau bahagia? Bayu tak bisa bicara. Tubuhnya membeku di tempat. Hanya matanya yang sanggup membalas tatapan Sekar Jagad, istri gaibnya yang datang di batas mimpi dan nyata. Sekar mendekat perlahan, langkah kakinya tak bersuara di lantai keramik musola. Ia duduk di samping Bayu, meraih tangannya, menggenggam erat. Telapak tangannya dingin seperti air hujan. Kau sudah menepati janjimu, berbagi rezeki, membantu banyak orang. Tapi ingat, rezeki ini milik kita. Aku menunggumu pulang. Air mata Bayu menetes tanpa ia sadari. Ia menoleh, menatap wajah Sekar Jagad. Untuk pertama kalinya, bibirnya mampu berbisik. Sekar, apa aku boleh tetap di sini? Aku belum siap. Sekar Jagad tersenyum. Senyum itu menenangkan, sekaligus menakutkan. Tangan dinginnya membelai pipi Bayu, menghapus air matanya. Aku tidak akan memaksamu. Nikmatilah hidupmu di sini. Tapi suatu hari, kau akan pulang ke desa kita. Sekar Jagad perlahan bangkit. Wujudnya semakin kabur diterpa angin hujan. Hanya senyum dan mata beningnya yang masih jelas. Lalu, dalam sekejap, ia lenyap dihembus angin dingin, meninggalkan harum melati yang semakin menusuk. Bayu terduduk lama di lantai musola. Suara hujan masih menetes di atap seng. Bau melati memenuhi ruang sempit itu. Dadanya sesak, namun hatinya juga hangat. Ia tahu, tak peduli berapa banyak harta yang ia kumpulkan, pada akhirnya ada satu tempat pulang yang menunggunya di seberang batas dunia nyata. Desa Wonotirto, pendopo emas, dan Sekar Jagad, istrinya yang menanti di sana. Pagi harinya, orang-orang melihat Bayu seperti biasa, tersenyum, membagikan zakat, memimpin karyawan cucian motor, membantu tetangga. Tak ada yang tahu, di balik senyum itu, ia menyimpan rahasia besar. Ia bukan lagi lelaki biasa, ia adalah suami putri gaib, pemilik rezeki tak kasat mata, yang suatu hari harus kembali ke pendopo, tempat ia diikat sumpah sehidup semati. Dan sampai hari itu tiba, Bayu tetap menjadi manusia paling dermawan di kampungnya. Tukang ojek online yang berubah menjadi kaya raya. Bukan karena menipu, bukan karena tumbal, melainkan karena menikahi Sekar Jagad, putri desa berhantu, penunggu harta gaib,
yang tak pernah habis dibagi. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Wassalam.